Bismillahirrahmanirrahim. Al-adwar allati marra biha tahrimur riba. Al-adwaru tahap-tahap allati marra yang melewati biha tahap-tahap itu tahrimur riba, pengharaman riba. Riba itu enggak diharamkan sekaligus tapi bertahap. Minal mustahsan, sepatutnya sebaiknya an-nadhkuro, kita sebutkan huna di sini al-adwaro, tahap-tahap allati marra yang melewati biha tahap-tahap tersebut tahrimur riba, proses pengharaman riba. Mengapa perlu mengetahui tahap-tahap? Hatta nudrika, hingga kita mengetahui sirrat tasyri' al-islami, hikmah atau rahasia syariat Islam fi mu'alajatihi lil amrad al-ijtimaiyah, dalam upaya menanggulangi, mengobati, mengatasi terhadap penyakit-penyakit sosial. Faminal ma'lum anna tasyri' al-islami saro bisunnati tadarruj, adalah barang maklum bahwa syariat Islam itu saro berjalan bisunnati tadarruj, berjalan sesuai dengan sunnah tadarruj, step by step, bertahap, fi takriril ahkam, dalam menetapkan hukum. Kalau langsung haram, ya enggak bijaksana ya. Diperkenalkan dulu, diberi pertimbangan. Walaqad marra, benar-benar telah melewati opo tahrimur riba, pengharaman riba, bi arba'ati adwarin, melewati 4 tahap, kama hadasa, sebagaimana pentahapan itu terjadi, fi tahrimil khamri, di dalam proses pengharaman apa? Khomer, miras. Ojo turu dah. Melek. Wadhalika tamasyian, yang demikian itu sejalan ma'a qaidati tadarruj, yang demikian itu sejalan dengan kaidah tadarruj. Semuanya itu enggak bisa gemblengan, mesti tadarruj, step by step, sedikit demi sedikit, bertahap, one by one. Ad-daurul awal, tahap pertama, proses diharamkannya riba. Nazala qauluhu ta'ala, turun firman Allah. Mana firmannya? Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Hai umat manusia, ma apa-apa ataitum yang kalian lakukan, meriba yakni nganak ni duit, riba, dengan maksud liar buah supaya bertambah-tambah duit itu, berkembang, fi amwalin nasi, dari
hartanya orang lain, namanya lintah darat, nyedot gedhe wong liya dengan maksud ben munda akeh. Sejatinya enggak munda. Fala yarbu, sebetulnya harta itu tidak malah bertambah-tambah. Indallah, menurut Gusti Allah. Nah, turunnya ayat kayak begitu, itu sekedar memberi pemahaman. Hei menungso, kon ngelakoni riba dengan maksud bendang sugih tambah-tambah, iku sejatinya enggak malah tambah. Kon kena penyakitan, kon kena problem. Belum lagi karena begitu mudah nyari duit dengan nganaknya duit, akhirnya dia juga enggak bisa menahan belanja pola kehidupannya itu kehidupan yang senantiasa konsumtif. Harusnya wong makan 7.000 wareg, 10.000 wareg, dia enggak lego neng rumah makan seafood, golek udang sak piring regane 1 juta. Kadang kena penyakit nguniku, akhirnya gak sida sugih. Sementara wong sing ngati-ngati rumangsa golek duwe angel, guru TPK, guru MI, malah iso nabung. Ngrasakne angele golek duit, akhirnya ngetokne duit hati-hati. Ya. Lek perlu gak patek ngetokne duit berambang titik-titik nandur dhewe, lombok titik-titik nandur dhewe. Uniku arang-arang gari tuku bumbu ngono tok. Sak wulan bayaran 300 tapi dicekel awet. Riba yang kalian lakukan mengambil nyedot gedhe menungso, bondone menungso, kamu kira terus tambah-tambah, halah malah berkurang. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah, sedangkan apa-apa yang kalian lakukan yakni mengeluarkan zakat, turiduna wajhallah, kamu menginginkan ridhone Gusti Allah, faulaika humul mud'ifun, mereka yang ngeluarin zakat itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Enggak ada di dunia itu bangkrut krono zakat. Ya. Enggak ada orang bangkrut gara-gara zakat. Bener. Nah, Quran awal turun kayak begini itu dalam rangka merubah wawasan pelan-pelan. Enggak langsung diharamkan riba itu, tapi diberi wawasan perbandingan. Lek zakat itu ini mas, lek riba itu ini mas. Wa hadhil ayatul karimah nazalat fi Makkah. Ayat ini turun di Mekah. Wahya kama yadhhar, ayat itu seperti yang tampak, laisa fiha ma yushiru ila tahrimir riba. Di dalam ayat ini tidak ada lafaz, tidak ada kalimat yang mengisyaratkan pengharaman riba. Ayat ini belum ada kesan mengharamkan riba. Sebaik kurang ngandani riba itu gak barokah, lek zakat barokah, berlipat ganda. Wa inna ma fiha, mbak-mbak aja nemen-nemen telat ya. Kayak iki lapo jero kosong iki lapo kok ngono kelakuane mbak-mbak iku cah. Wih, mbak-mbak ilu. Pengurusin nang di. Wa inna ma fiha, sing manut. Wa inna ma fiha isyaratun ila bughdillah lirriba. Akan tetapi hanyalah fiha, di dalam ayat itu, isyaratun, ada isyarat. Ada isyarat apa?
ila bughdillah lirriba. Isyarat bahwa Allah itu membenci riba, enggak seneng riba. Belum mengharamkan. Wa annar riba laisa lahu sawabun indallah. Dan bahwa riba itu enggak ada pahalanya di sisi Allah. Fahya idzan mau'idhatun salbiyah. Fahya ayat tersebut idzan kalau begitu mau'idhatun salbiyah, hanya bersifat nasihat yang pasif, belum melarang, belum memerintah. Tahap pertama bukan langsung diharamkan, tapi hanya dipahamkan lek riba iku enggak barokah, enggak munda. Ad-daurus tsani, tahap kedua, nazala turun qauluhu firman Allah, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. فَبِظُلْمٍ, maka karena perbuatan dolim, karena kedoliman, minalladzina hadu, dari orang-orang yang beragama Yahudi, karena mereka dolim, haramna, maka kami haramkan, alaihim, atas orang-orang Yahudi itu, thayyibatin, makanan yang baik-baik. Wong Yahudi itu ndablek. Akhirnya Gusti Allah memberi pelajaran mereka, panganan enak-enak diharamkan, cek kapok, ngrewel leram. Ukhillat, yang mana makanan thayyibat, makanan yang enak-enak itu dulu dihalalkan, lahum, bagi mereka. Nah, tapi yang dolim, akhirnya malah tak haram nih. Wa bisaddihim, dan karena orang-orang Yahudi itu mengganggu, menghalang-halangi, angsabilillahi, memperjuangkan agama Allah, kathiron, sering, gregeten karo wong Yahudi, siji zalim, nomor loro suka ganggu dakwah, suka ganggu penyebaran agama Islam. Yang ketiga, yang membuat Allah gregeten ini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang-orang Yahudi zalim, akhirnya makanan enak-enak yang dulu dihalalkan malah diharam nih. Dan karena mereka suka mengganggu penyebaran agama Islam. Mana penyebabnya Allah marah? Wa akhdhihimur riba. Dan karena orang-orang Yahudi mengambil riba. Itu. Wa qad nuhu anhu. Padahal mereka telah dilarang dari riba itu. Wa hadhil ayatu madaniyah. Ayat yang kedua itu ayat madaniyah. Yang pertama tadi sekedar mengatakan riba itu gak barokah. Itu ayat makiyah, turun di Makkah. Wahya, yang kedua itu apa? Allah beritakan wong Yahudi ku mbiyen ngene. Diharamkan riba pada mereka. Suwe-suwe sing Islam, suwe-suwe paling diharamkan wong Islam. Mek kur cerita mbiyen apa? Riba diharamkan kepada orang Yahudi. Wahya darsun qassahullahu ta'ala alaina min siratil Yahud. Ayat ini adalah pelajaran
yang Allah kisahkan kepada kita dari kelakuane wong apa? Perilakunya wong Yahudi alladzina hurrima alaihimur riba, yang mana diharamkan atas orang-orang Yahudi itu riba. Tapi ndablek wis diharamno ilu fa'akaluh, mereka tetap saja makan riba, akhirnya layak mendapat laknat, kutukan, wastahaqqu, dan orang Yahudi layak mendapatkan alaihi atas makan riba ini laknat, kutukan, wal ghadaba, dan murka, wa huwa tahrimun bitalwih. Ayat ini sejatinya mengharamkan riba, tapi sifatnya talwih, hanya nyindir, nyemoni, gak terang-terangan, memberi sinyal ya. La bitasrih, tidak dengan terang-terangan. Li'annahu hikayatun an jara'imil yahud wa laysa fihi ma yadullu dalalatan qat'iyyah ala anna riba muharramun 'alal muslimin. Kenapa enggak terang-terangan mengharamkan riba? Karena ayat ini sekedar menghikayatkan tentang kejahatan-kejahatan orang Yahudi. Dan di dalam ayat ini tidak ada lafaz yang menunjukkan secara pasti bahwa riba itu diharamkan atas umat Islam. Jadi enggak ada lafaz yang menunjuk pasti haram. Mek kur cerita mbiyen diharamne nang gone wong Yahudi. Wa hadza nadhiru at-tawri tsani fi tahrimil khamri. Ayat ini sebanding dengan tahap kedua dalam proses pengharaman miras, minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dulu tahap pengharaman khamr yang ini bertahap. Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul, ucapkan Muhammad, fihima ismun kabir, di dalam khamr, di dalam judi, itu ada bahaya yang sangat besar, merusak ekonomi, ya, bahaya, mudarat. Kok dadak judi gak bahaya nih? Hah? Judi, minum khamr gak bahaya lah? Hah? Bahaya ya, bahaya. Tapi juga ada manfaatnya. Pas musim dingin cek anget, pikiran sumpek cek ilang dilu, mari ngono sumpek maneh. Ada sih manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya judi dan miras lebih besar daripada kemanfaatannya. Haitsu kana tahrimu fihi bitalwih. Sekiranya pengharaman khamr di dalam ayat ini bitalwih, hanya dengan disindir, diisyaratkan. La bitasrih, tidak dengan terang-terangan. Ad-daurus tsalis, tahap ketiga pengharaman riba.
nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afatan wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba adha'afam mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Akhirnya orang oleh riba didik gak apa-apa, 1% gak apa-apa, sehingga oleh itu sampai ratusan persen berlipat ganda. Ini bertahap, ya. Yang diharamkan yang berat dulu. Wadil ayatu madaniyah. Ayat ini ayat madaniyah, turun di Madinah. Wa fiha tahrimun lirriba sarih. Di dalam ayat ini pengharaman riba itu sarih. Apa? Terang-terangan, jangan makan riba. Cuma yang dilarang yang berlipat ganda, berlipat-lipat. Walakinnahu tahrimun juz'i la kulli. Akan tetapi pengharaman di ayat ini pengharaman yang sifatnya parsial, bukan total, ya. Jadi ada riba jenis ini sing nemen, sing diharam ini sebagian tok sing nemen. Itu pengharaman hanya parsial. Li'annahu tahrimun linaw'ir riba alladhi yusamma ar-ribal fahish. Kenapa disebut parsial? Karena hanya mengharamkan satu jenis riba, bukan semuanya. Ya, yang mengharamkan satu macam riba, yaitu riba yang dinamakan riba fahish, riba yang kebahajut, keterlaluan. Nilai 1 juta kon balik ini 10 juta cek kebahajut. Yang diharamkan yang berlipat ganda, sing kenemenen berarti lek didik rapopo ngono mbiyen ya. Wa huwa ar-riba alladzi balagha fi syanaa'ah wal qubhi az-zirwatal ulya, yaitu riba yang dalam hal jeleknya, wal qubhi sama dalam hal jeleknya, balagha mencapai az-zirwatal ulya, puncak yang paling tinggi. Riba yang paling riba. Riba itu elek, welek, awelek, welek pol, super elek. Nah, yang diharamkan yang puncak paling tinggi, yang super elek. Wa balagha fil ijram, dan yang diharamkan riba yang mencapai fil ijram dalam melakukan kejahatan masyarakat, lintah darat, mencapai seberapa? An-nihayatal uzma, batas akhir yang paling besar, notok wis. Haitsu kanat dainu fihi yatazayatu, di mana hutang di dalam riba yang pol-polan ini yatazayatu terus bertambah hatta yusbiha adha'afan mudha'afah, sampai menjadi berlipat-lipat. Yad'uf, tidak mampu, ansadadi menutup utang itu karena berlipat-lipat. Siapa yang tidak mampu memikul? Kahilul mustadin, pundak orang yang utang. Orang yang utang pundaknya tidak lagi mampu menanggung, memikul tanggung jawab, melunasi, menutup karena berlipat-lipat. Alladzi istadana lihajatihi wa daruratihi,
Yang mana dia itu dulu pinjam utang karena memang sangat hajat, sangat perlu. Ibu eloro, ya, anak eloro, kepeksa utang, malah kena lintah darat, dilipat gandakan. Wa daruratihi, dan dulu pinjam karena darurat. Wa huwa yusbihu tahrimal khamri fil marhalatis salisah. Yang seperti ini mirip menyerupai pengharaman khamr di tahap yang ketiga. Haitsu kana tahrimu juz'iyyan la kulliyan. Sekiranya dulu pengharaman khamr itu juga parsial, belum secara total. Fi auqatis salat, hanya diharamkan pada waktu-waktu mendekati salat. Engko lek mari salat omben, nek arep salat gak oleh. Mari salat omben maneh. Dulu diharamkan hanya parsial, enggak menyeluruh. Mana ayat yang mengharamkan khamr hanya waktu-waktu tertentu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekat-dekat sholat padahal kalian lagi mabuk. Jadi mabuk dekat-dekat sholat itu enggak boleh. Ya, mau sholat duhur kalau pengen mabuk yo isuk jam 6, jam itu mabuk. Engko jam 10, 11 gak wani mabuk. Khawatir pas wayahe sholat isik mabuk. Lambian ngono iku diharamkan model ngono iku. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. At-tawrur rabi', tahap yang keempat, pengharaman riba. Wa fi hadzal tawril akhir nazala tahrimul kulli al-qati'. Pada tahap yang terakhir inilah turun pengharaman al-kulli secara total, al-qati' yang sifatnya pasti. Haram qat'i, haram pasti total. Alladzi la yufarriqu fihi al-Qur'an baina qalilin au katsir. Yang mana dalam pengharaman tahap akhir ini Quran tidak membeda-bedakan antara riba sedikit atau riba yang banyak. Gak peduli cek didik, cek akeh, kabeh diharamkan. Walladzi tadullu an-nususul karimatu ala annahu qad khatama fi tasri' as-samawi. Yang mana nas-nas ayat Quran menunjukkan bahwa Allah pungkasi dengan pengharaman riba ini, Allah pungkasi syariat samawi. Karena ini ayat yang terakhir itu turun, ya, ayat penutup. Bagaimana dengan al-yawma akmaltu lakum? Ayat ahkam yang terakhir turun, itu ayat ahkam tentang hukum riba. Perkara katanya ada al-yawma akmaltu lakum, itu bukan ayat ahkam. Bin nisbati ila hukmir riba, terkait dengan hukumnya riba. Faqad nazala qauluhu, benar-benar turun firman Allah, mana? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu, dan tinggalkan olehmu
ma baqiya apa-apa yang masih tersisa minar riba dari riba. Tinggal no kabeh sisa-sisa riba dari 5%, 3%, tinggalkan semua sisa-sisa itu. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal itu, pancetai riba, fa'zanu, maka ketahuilah, bersiaplah, biharbin, akan ada serangan, peperangan, minallahi dari Allah, wa rasuli dan utusan Allah. Tapi lek sampean tobat, ya sampean ambil kembali modal pokokmu, ribane ojo ya. Biyen modale piro ya iku jupuken. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian mau bertaubat, maka adalah boleh bagimu modal-modal hartamu. Modal itu sing dijupuk. Dengan begitu la tazlimun wala tuzlamun. Kalian tidak mendolimi orang lain, juga tidak didolimi pok-pokan. Ya. Wa hadhil ayatul karimatu allati kanat al-marhalatan nihaiyah fi tahrimir riba. Ayat-ayat ini, yang mana ayat itu merupakan tahap terakhir dalam pengharaman riba, tusbihu al-marhalatan nihaiyah fi tahrimil khamri. Ini juga menyerupai tahap terakhir dalam proses pengharaman miras, minuman keras, fil marhalatir rabi'ah, pada tahap yang keempat, minhu dari tahrimul khamri. Haitsu hurrimatil khamru tahriman qati'an jaziman. Di mana khamr diharamkan, tahriman dengan benar-benar haram, qati'an yang pasti, jaziman tegas, enggak kena ditawar-tawar. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, judi, adu nasib, musyrik, ya, nang nisor barongan ori, ngosok watu, nasibku biye, adu nasib, wal azlam, yang mirip-mirip, adu nasib, itu semua adalah rijsun najis, keyakinan yang najis, kepercayaan yang najis, min amali syaitan, dan itu semua dari perbuatan setan. Lalu fajtanibu, jauhi olehmu itu semua. Khomer, judi, adu nasib, dadu, ya, semuanya suruh menjauhi. Enggak oleh mas-mas pondok tuku barang bayar 5.000, terus nembak tek, lek ra kenek ngaplu kalau apa-apa kelangan duit. 5.000 lek kena oleh barang regane 1.000 ka oleh ngono ya. Itu namanya mirip adu nasib. Gambling. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa bihadzal bayan yattadih lana sirrut tasyri' al-islami. Dengan penjelasan ini menjadi jelaslah bagi kita hikmah rahasia di syariat, rahasia syariat Islam fi mu'alajati al-amrad al-ijtimaiyah,
dalam upaya mengatasi, menanggulangi, mengobati pekat penyakit-penyakit masyarakat, penyakit sosial. Allati kana 'alaihal Arab, yang mana penyakit sosial itu dulu dilakoni wong Arab fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, bisairi bihim, dengan mengajak mereka, membimbing mereka, nuntun mereka, fi thariqit tadarruj, dengan cara bertahap, enggak kereng-kereng ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i.